Selamat siang, perkenalkan nama saya Khalid Pasaribu. Di sini saya akan menceritakan seorang tokoh inspiratif kewirausahaan. Dalam dunia kewirausahaan, terdapat cerita-cerita yang sangat menginspirasi, menggerakkan, dan mengubah pandangan kita tentang bagaimana untuk mencapai kesuksesan. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu tokoh yang telah menorehkan jejak inspiratif dalam dunia bisnis. Seseorang yang bukan hanya membangun kerja bisnis sendiri, tapi juga meninggalkan warisan yang sangat berharga tentang integritas, ketekunan, dan dedikasi. Mari kita berkenalan dengan salah satu tokoh inspiratif dari Indonesia, Bob Sadino. Nama Bob Sadino sudah tidak asing lagi didengar di masyarakat Indonesia. Bob merupakan salah satu pengusaha sukses di sektor pangan dan peternakan. Pengusaha yang mempunyai penampilan nyentrik ini adalah pemilik dan juga pendiri dari jaringan usaha pangan yang besar di tengah kota Jakarta, yaitu Can Food dan Can Chi. Bob Sadino punya ciri khas yang bisa dikenali dengan cara berpakaiannya. Seringkali dirinya tampil di publik hanya menggunakan kemeja pendek dan celana yang pendek. Pria yang bernama asli Bambang Mustari Sadino lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dan wafat pada tahun 2015 yang lalu. Meskipun sosoknya sudah tidak ada lagi di dunia, namun kisahnya sangat banyak dikenang oleh orang-orang. Dulunya dia berada pada keluarga yang berkecukupan, di mana dia adalah seorang anak bungsu dari 5 bersaudara. Pada umur 19 tahun, Bob Sadino kehilangan kedua orang tuanya. Namun, dia merupakan orang yang mewarisi harta seluruh keluarganya. Dalam perjalanannya, dia singgah di Belanda dan menetap di sana hingga 9 tahun lamanya. Dan di sana dia mendapatkan seorang istri dan menikah. Pada tahun 1967, dia kembali ke Indonesia dan membawa 2 mobil Mercedesnya. Namun, dia menjual satu untuk membeli sebuah tanah di Tanah Kemang, Jakarta Selatan, sementara yang lain tetap disimpan. Setelah tinggal beberapa lama di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya yang semula dan untuk membangun bisnisnya sendiri. Setelah tinggal beberapa lama di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya yang semula dan untuk membangun bisnisnya sendiri. Pekerjaan pertama yang dilakoni adalah setelah ia berhenti menjadi karyawan, dia menyewakan mobil Mercedesnya dan ia sendiri menjadi sopirnya ketika mobil tersebut disewa. Sayangnya, setelah mobilnya rusak gara-gara kecelakaan dan ia tidak punya uang untuk memperbaiki, Bob pun mengalih profesinya menjadi seorang kuli bangunan dengan upah harian. Di samping itu, Bob pun mencoba untuk memelihara dan berbisnis telur ayam negeri. Atas anjuran dari sahabat, Bob pun tertarik mengembangkan usaha tersebut untuk membuat usaha peternakan ayam. Setelah itu, Bob menjual telur-telur dari hasil usahanya dari pintu ke pintu untuk dapat dipasarkan. Ketika itu, telur ayam dari negeri belum populer di Indonesia, sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang, serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal, sehingga bisnis Bob Sadino semakin berkembang. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Bisnisnya pun semakin berkembang sampai tumbuh pesat seperti sekarang ini. Seiring berjalannya waktu, usahanya semakin meningkat dan dia mendirikan sebuah supermarket Kemchix. Kemchix adalah supermarket yang bentukan yang dibuat oleh Bob Sadino pada tahun 1970 yang menyediakan beragam produk pangan impor yang disediakan untuk masyarakat Jakarta. Lokasi supermarket ini berada di Jalan Kemang Raya nomor 3-5, Jakarta Selatan. Berdirinya supermarket Kemchix ini semakin membuat bisnis Bob Sadino bersinar, hingga akhirnya dia kembali memanfaatkan peluangnya untuk membuat produksi sosis karena permintaan yang sangat meningkat. Pada tahun 1975, Bob Sadino membuat perusahaan di Kemfood
yang menjadi pelopor industri dagang di Indonesia pada pertama kalinya. Produk Kemfood antara lain burger, bakso, nugget, dan berbagai jenis olahan daging lainnya. Tercatat pada tahun 1985, perusahaan Bob Sadino rata-rata penjualannya konsisten berkisar 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayur per tahun. Berkat ide-ide kreatif dari Bob Sadino, dia menjadi sosok yang sangat dikagumi oleh masyarakat karena sangat menginspirasi banyak orang dengan berbagai usahanya. Bob Sadino memang sosok pioner bangsa yang mengenalkan ayam negeri dan menjadi orang pertama yang menggunakan perkebunan sayur hidroponik dan mengenalkan ke masyarakat luas. Dari beberapa penggalan cerita dari Bob Sadino, kita dapat mengambil suatu hikmah atau pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Karakter lain yang harus kita tiru dari setiap perilaku usaha adalah kesederhanaan. Karena Bob Sadino mengajarkan kesederhanaan. Walaupun beliau sudah dikenal sebagai pengusaha yang sangat besar di Indonesia, kesederhanaan Bob Sadino diingat oleh banyak orang. Semoga di masa yang akan datang kita semua dapat menerapkan nilai-nilai positif yang dapat kita contoh untuk dapat kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari.